Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sendu Satria dengan NIM 2114040077. Baik, di sini saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran matematika untuk memenuhi ujian akhir semester. Baiklah, di sini saya akan membahas materi. Yang pertama yaitu tentang silabus, yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga modul ajar, keempat program remedial, kelima program pengayaan, dan yang terakhir yaitu program olimpiade. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang silabus. Langsung saja untuk silabus, pengertian silabus yaitu merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu. Hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Dan silabus ini juga merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal, sedangkan proses pembelajaran merupakan kurikulum aktual atau real kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu tujuan silabus. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan rencana pembelajaran. Silabus memberikan rencana yang terstruktur tentang apa yang akan dipelajari dalam suatu kursus atau program pembelajaran. Ini mencakup topik, materi, dan aktivitas yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran. Silabus menyediakan tujuan pembelajaran yang jelas siswa dan guru agar siswa dan guru juga dapat memahami apa yang diharapkan siswa pelajari dan tercapai hendaknya selama kursus. Yang ketiga yaitu untuk mengatur waktu dan jadwal. Silabus mencantumkan jadwal pengajaran dan batas waktu untuk tugas dan evaluasi. Dan ini untuk membantu mengatur waktu dan menjaga kedisiplinan peserta didik atau pada saat pembelajaran. Selanjutnya fungsi silabus, di mana sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran baik secara klasikal, kelompok kecil maupun pembelajaran secara individual. Dan penyusunan materi ajar, pengembangan sistem penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu sebagai sistem penilaian yang selalu mengacu kepada KIKD dan indikator pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Dalam hal ini, silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk 1 KI maupun 1 KD. Dan untuk hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat dari silabus, di mana sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian, dan juga sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran, dan memberikan gambaran mengenal pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran, dan juga untuk dokumentasi tertulis atau written dokumen sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus, perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus ini, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual atau kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh.
Selanjutnya itu komponen-komponen dan langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama untuk komponen silabus yaitu identifikasi, yang kedua itu standar kompetensi, ketiga kompetensi dasar, keempat materi pokok, dan yang kelima yaitu kegiatan belajar. Untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah pengembangan silabus yaitu yang pertama mengkaji standar kompetensi dasar, yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, yang ketiga mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat yaitu merumuskan indikator pembelajaran. Untuk contoh silabus dalam pembelajaran matematika bisa dilihat untuk cara pengerjaannya, di mana di sini KI-nya dipisah tidak dalam bentuk tapi dalam bentuk tulisan biasa. Terus untuk tabelnya kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu untuk RPP ini disusun langsung oleh guru pengampu mata pelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, guru harus memperhatikan setiap komponen penting yang harus terdapat dalam RPP. Jadi untuk RPP sendiri adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran akan dilakukan selama satu kali pertemuan atau satu semester atau lebih. Dan RPP ini biasanya disiapkan oleh guru sebelum memulai kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk komponen utama RPP dan langkah-langkah penyusunan RPP. Untuk komponennya yaitu yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, ketiga kompetensi dasar, keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran atau TP, yang keenam materi ajar, tujuh alokasi waktu, kedelapan metode pembelajaran, kesembilan kegiatan pembelajaran, 10 penilaian hasil belajar, dan yang terakhir itu sumber belajar. Untuk langkah-langkah menyusun RPP, yang pertama itu identifikasi, di mana permasalahan pembelajaran pada prinsipnya pembelajaran bisa dilakukan. Yang pertama itu segera setelah guru mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam proses belajar. Dan yang kedua itu menetapkan waktu khusus di luar jam belajar efektif. Dalam perencanaan guru perlu menyiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang kedua yaitu perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat yaitu penilaian otentik. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu modul ajar, di mana untuk pengertian modul ajar sendiri, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan juga menarik. Nah, di mana modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dan juga dalam kurikulum mereka, setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Rencana tersebut tertuang dalam modul ajar. Selanjutnya itu tujuan pengembangan modul ajar, di mana di sini memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan karakteristik murid atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Selanjutnya komponen modul ajar, di mana di sini ada terdiri dari informasi umum dan komponen inti. Untuk informasi umum sendiri, yang pertama yaitu identitas modul, yang kedua yaitu
kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, keempat sarana dan prasarana, kelima target peserta didik, dan yang keenam yaitu model pembelajaran. Untuk komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pelantikan, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Selanjutnya, prinsip dan prosedur modul ajar. Untuk prinsip-prinsip modul ajar terdiri dari esensial, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga itu relevan dan konseptual, dan yang terakhir itu berkesinambungan. Untuk prosedur penyusunan modul ajar pembelajaran yaitu yang pertama menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikannya. Yang kedua itu mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang ketiga menentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat pelaksanaan, di mana melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun dari awal. Yang kelima itu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar yang digunakan, apakah sesuai atau tidaknya. Untuk contoh modul ajar sendiri bisa dilihat. Untuk materi selanjutnya yaitu program remedial, di mana untuk pengertian program remedial sendiri yaitu adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru, dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa diharapkan mampu mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip komponen-komponen dalam menyusun program remedial. Untuk prinsip-prinsipnya tersendiri, yang pertama yaitu adaptif, yang kedua interaktif, yang ketiga fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, yang keempat yaitu pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan yang kelima itu pelayanan sepanjang waktu. Untuk komponen dalam menyusun program remedial yaitu yang pertama identitas sekolah, kedua identitas mata pelajaran, ketiga kelas dan semester, keempat alokasi waktu yang diperlukan, kelima kompetensi inti, keenam kompetensi dasar, ketujuh indikator, 8 tujuan pembelajaran, kesembilan metode pembelajaran, 10 materi ajar, 11 kesulitan atau hambatan siswa, kelima langkah-langkah pembelajaran, 13 alat, bahan, dan sumber belajar, dan yang terakhir yaitu penilaian. Adapun langkah-langkah program remedial dan waktu pelaksanaan pembelajarannya. Yang untuk langkah-langkah program remedial yang pertama yaitu identifikasi permasalahan pembelajaran, yang kedua yaitu perencanaan, ketiga pelaksanaan, dan keempat yaitu penilaian otentik. Untuk waktu pelaksanaan pembelajaran remedialnya yaitu program remedial diberikan hanya untuk kompetensi dasar tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Remedial hanya dilakukan maksimal 2 kali. Jika tidak, berarti siswa yang telah mengalami remedial sebanyak 2 kali namun nilainya masih di bawah, maka penanganannya harus melibatkan orang tua atau menanyakan langsung kepada siswa tersebut supaya lebih efisien. Yang selanjutnya itu untuk metode pelaksanaan program remedialnya yaitu yang pertama pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, yang kedua pemberian bimbingan secara khusus, yang ketiga pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, yang keempat kegiatan kelompok, dan yang kelima itu pemanfaatan tutor sebaya. Untuk teknik penentuan nilai remedial akhir, yang pertama yaitu dengan nilai batas KKM, yang kedua menggunakan rata-rata nilai awal dengan nilai tes remedial, yang ketiga yaitu menggunakan nilai prestasi akhir setelah remedial. Untuk contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP bisa dilihat sendiri, di mana di sini untuk cara pembuatannya yaitu di program remedialnya terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, tahun pelajaran, ulangan harian, materi ulangan,
tanggal ulangan, kompetensi dasar, dan indikatornya. Untuk tabelnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya materi tentang program pengayaan. Untuk pengertian program pengayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang memiliki kecepatan waktu dan hasil belajar yang baik daripada teman-temannya, sehingga memiliki waktu luang yang dapat dimanfaatkan oleh guru agar siswa itu tidak cenderung cadu atau mengganggu teman-temannya dalam belajar. Atau lebih jelasnya, program pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam penyusunan program pengayaan dan keterkaitan KKM dan pengayaan. Untuk komponennya sendiri, yang pertama yaitu kompetensi inti, merupakan elemen batu dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kedua yaitu KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Dan kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari KI. Yang ketiga yaitu kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik. Untuk keterkaitan KKM dan pengayaan, menurut Pangastikawati, proses pembelajaran memiliki standar penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Badan Standar Penilaian atau BSNP. Hasil dari proses penilaian kemudian ditafsirkan yang beracuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hasil dari penilaian terdapat dua macam, yaitu hasil penilaian di bawah KKM dan di atas KKM. Hasil dari KKM akan mengikuti program remedial atau di bawah KKM akan mengikuti remedial. Dan untuk hasil penilaian di atas KKM akan mengikuti program pengayaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan. Untuk komponennya yang terdiri dari faktor siswa, di mana kegiatan di luar kelas lebih disukai siswa daripada kegiatan di dalam kelas. Kegiatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas lebih disukai siswa daripada kegiatan yang hanya dilakukan di belakang meja. Kegiatan yang menemukan sesuatu yang baru lebih merangsang minat siswa daripada kegiatan yang sifatnya penjelasan. Karena siswa itu lebih minat merangsangnya itu kegiatannya daripada penjelasannya. Selanjutnya itu kegiatan yang cepat menunjukkan hasil lebih disukai siswa daripada kegiatan yang menuntut waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu aktor manfaat edukatif, di mana sesuai dengan tujuan utama memberikan kegiatan pengayaan, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa berkembang secara optimal, maka kegiatan pengayaan harus memberikan manfaat bagi siswa. Melalui kegiatan pengayaan ini diharapkan pengetahuan atau keterampilan bahkan nilai sikap yang dimiliki siswa akan semakin meningkat. Selanjutnya itu faktor waktu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan pengayaan diberikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa atau mempunyai akademiknya yang lebih tinggi. Nah, di sini siswa dengan memanfaatkan kelebihan waktu, sementara siswa lain masih melakukan kegiatan remedial. Selanjutnya itu contoh program pengayaan. Nah, bisa dilihat untuk contohnya sendiri, terdiri dari nama penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan
kelas 1 fase. Untuk tabelnya terdiri dari nama siswa, nilai ulangan, bentuk pengayaan, soal, kunci jawaban, dan nilai pengayaan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu program Olimpiade. Untuk pengertian program Olimpiade adalah program kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetisi atau yang biasa disebut sebagai Olimpiade. Nah, tujuan Olimpiade secara umum adalah meningkatkan mutu pendidikan matematika secara komprehensif melalui penumbuh kembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi meraih prestasi terbaik melalui kompetisi yang sehat serta menjunjung nilai-nilai sportivitas. Yang pertama yaitu menyediakan wahana bagi siswa baik dari SMP maupun di SMA ataupun dari pesantren untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang matematika sehingga dapat berkreasi serta melakukan inovasi sesuai kemampuannya. Yang kedua itu memotivasi siswa agar selalu meningkatkan kemampuan intelektualnya, emosional, dan spiritual berdasarkan norma-norma yang sehat sehingga dapat memacu kemampuan berpikir. Baiklah, untuk selanjutnya itu langkah-langkah penyusunan soal Olimpiade. Di mana yang pertama itu memahami soal yang ada. Apakah kita mengetahui arti semua kata yang digunakan? Jika tidak, carilah di indeks, kamus, definisi, atau lain sebagainya. Dan apakah kita mengetahui yang dicari atau yang ditanya? Untuk selanjutnya yaitu untuk memahami soal yaitu apakah kita mampu menyajikan soal dengan menggunakan kata-kata sendiri? Dan apakah soal dapat disajikan dengan cara lain? Apakah kita dapat menggambar sesuatu yang dapat digunakan sebagai bantuan? Dan selanjutnya itu apakah informasinya cukup untuk dapat menyelesaikan soal? Dan apakah informasinya berlebihan? Serta apakah ada yang perlu dicari sebelum mencari jawab dari soal? Untuk selanjutnya itu menyusun suatu strategi. Yang pertama kita akan membahas berbagai strategi yang ada, tetapi jangan ragu-ragu untuk mencoba salah satu dari strategi tersebut untuk digunakan dalam menyelesaikan soal yang dihadapi. Dan pada umumnya strategi yang berhasil diketemukan setelah beberapa kali mencoba dari strategi yang gagal, maka kegagalan adalah satu langkah kecil untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program Olimpiade. Yang pertama itu ada faktor dari dalam diri peserta didik, di mana dilihat dari bakat atau talentanya, dan juga dari kepandaian, minatnya, kebiasaannya, motivasi, pengalaman, kesehatan, serta emosinya. Yang kedua itu faktor dari luar, di mana dilihat dari keluarganya, sekolah atau pendidikannya, dan lingkungan dari bermasyarakat. Untuk contoh program Olimpiade sendiri bisa dilihat, di mana di sini untuk penyusunannya ada sekolah, bidang olimpiadenya apa, waktu pelaksanaannya, kelas, guru pembinanya. Untuk tabelnya yaitu untuk materinya ada materi pokok, indikator, contoh soal, waktu, metode, dan sumbernya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang dari saya mohon maaf.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.